Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Maukah kamu masak siang nanti? Ibu tidak bisa pulang karena ingin menyelesaikan hasil panen di ladang kita. Dan jika sudah selesai memasak, maukah kau mengantarkan masakan itu untuk ibu?" Tidak mau, Bu. Saya tidak mau mengantarnya ke ladang. Nanti badan saya bau dan nanti badan saya hitam. Tidak mau. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, "Darmi, ayo ikut ibu ke pasar, nak. Ibu butuh bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita ke pasar." Nggak mau Bu Darmi ikut ibu ke pasar. Nanti kulit Darmi hitam dan menjadi gelap. ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Ibu, saya minta uang, Bu. Saya ingin membeli bedak. "Iya, ibu belikan. Tapi besok kamu harus ikut ibu ke pasar agar ibu tidak salah belikan." Iya. Bu, ibu jangan berjalan di sampingku. Ibu berjalan di belakangku saja. "Kenapa, Darmi?" Sudah, ikuti saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan "Hai Darmi, bertanya, mau kemana?" Hai, saya mau ke pasar. "Oh ya, itu siapa ya, ibumu?" Bukan, ini pembantuku. Sedih ibu Darmi mendengarnya. Darmi mau kemana? "Mau ke pasar." Tumben mau ke pasar. Ngomong-ngomong itu yang di belakangmu siapa? Ibumu? Bukan, ini pembantuku. Oh, pembantumu. Kami duluan ya. Ya. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi, tumben mau ke pasar? Mau beli sesuatu. Wah, kamu sekarang tambah cantik aja ya. Bagi tipsnya dong. Ya, saya luluran sama bedak. Itu ya yang di belakang kamu siapa ya? Ini pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup lagi dengan sifat anak hamba yang seperti itu. Hukumlah dia agar dia menjadi jerah." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjadi Ibu! Tolong aku, Ibu! Ampunilah aku, Ibu. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.